Kira-kira tebak. Dokter tahu tidak nih? Ayo. Enggak. Kita nerangin, dok, kenapa ya napas saya tiba-tiba, aduh, ya Allah susah dok, dan panas dingin badan saya dok, meriang. Terus cerita setengah jam dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita ceritakan penyakit kita. Dan dokter baru bekerja setelah dapat cerita dari kita. Artinya kalau mau jujur, siapa yang lebih tahu tentang penyakit kita? Dokter apa kita? Kita. Pak, mobil kita rusak, ingatan kita langsung siapa? Bengkel. Setelah sampai di bengkel, apa pertanyaan montir Kang? Yang rusak apanya? Berani nggak Kang bicara? Ayo montir, kira-kira mobil saya rusak apa? Ayo dong, masa nggak tahu kan? Sudah 15 tahun jadi montir. Kalau nggak dipentung gitu. Kita cerita, ini Pak montir nih ya, kalau digas nih, tuh. Terus kalau pagi tuh lama, hidupnya dia mati lagi. Cerita setengah jam. Dan montir baru bekerja setelah kita beritahu. Artinya tentang kondisi mobil lebih tahu montir apa kita? Lah kepada yang tidak tahu saja kita datang tuh saudaraku. Kenapa kepada yang maha tahu kita tidak secepat itu ingatan kita? Kita datang kepada Allah jam 3 malam. Sebelum kita ngomong Allah udah tahu. Mau lunas cicilan ya, makanya bangun malam. Sebelum kita mengangkat tangan, hajat Allah tahu. Pengen jodoh ya. Maka saudaraku, pegang baik-baik kata-kata ini. Antara masalah dan solusinya, seluruh masalah kita dengan solusinya, jaraknya itu sejauh antara lutut dengan lantai melalui sujud-sujud panjang kita. Subhanallah. Pernah tidak saat kita ada sesuatu langsung kita sholat 2 rakaat? Para nabi katanya kalau ada apa-apa sholat 2 rakaat dulu, Allahu Akbar. Selesai sholat kita mohon. Enggak, kita bahkan lebih sering ingat artis. Karena nonton TV terus. Saya mau tanya, ketika kita ngomongin artis, itu artis ingat kita tidak? Rugi amat. Tapi kita ngomongin Allah, Allah ingat. Dalam pertemuan yang lebih bagus kita ngomong, ya Allah, Allah tuh hebat ya, Maha Rahman, Maha Rahim. Dan Allah akan mengingat kita dalam sebuah majelis yang lebih mulia. Fadhkuruni adzkurkum. Subhanallah. Siap semuanya? Siap ngasih sarapan pada istri yang pertama? Siapa dia? Memang nanti tingkat kebahagiaan ini ada 5 tingkatan nih teman-teman. Ada 5 tingkatan. 1, untuk golongan pertama, orang bahagia kalau dengan kekuatan fisik, the power of fisik. Nah, maka kalau orang yang pada tingkatan ini, siang malam hidupnya dia korbankan untuk fisiknya. Ada loh, saya diberitahu seorang mbak yang mandinya sendiri pakai air mineral khusus bergalon-galon disediakan. Iya, ya Allah. Sampai kalau dandannya 2,5 jam. Coba. Dia pokoknya siang malam bagus. Wah, supaya bagus badannya. Karena dia dengan fisik yang bagus inilah dia merasa bahagia. Maka jangan aneh. Fisiknya diperbagus, bahkan keahlian fisiknya dia terus tempa. Makanya kalau zaman dahulu jangan aneh, orang yang paling hebat tuh para pendekar, pesilat. Fisik, kekuatan fisik. Dan dia merasa bahagia kalau fisiknya sudah hebat. Nanti ada zaman kedua dan tingkatan kedua. Bukan fisik lagi, orang merasa bahagia kalau punya kekuasaan. Maka siang malam dia korbankan untuk mencari kekuasaan itu. Sebab walau fisiknya sederhana, walau fisiknya kecil, tidak sempurna, kalau dia jadi penguasa, istilah di Jawa tuh sabdo pandito ratu. Tinggal. Dan banyak nih hari ini orang yang miliaran ngeluarin untuk jadi penguasa. Ada tuh teman-teman. Nanti ada zaman ketiga. Oh, ternyata orang mulai sadar ujung-ujungnya kekuasaan itu duit. Karena dia tahu dengan duit, dengan kekuatan uang bisa mengendalikan kehidupan ini. Sampai dia punya prinsip,
ad-dunya bid-duit wa bid-duit wa huwa gesit wala bid-duit wa huwa sakit. Jadi duit. Bahkan dia punya prinsip yang kedua, ad-dunya bil fulus wa bil fulus wa huwa lulus wala bil fulus wa huwa mampus. Kalau zaman dahulu berhalanya tidak terlalu berbahaya, batu dibikin disembah, jarang orang berebut dan bertaruh nyawa untuk berhala. Berhala sekarang dari kertas dibikinnya. Dan kita mati-matian tuh mengorbankan nyawa, waktu untuk rebutan yang namanya duit itu. Iya. Oh iya Pak, maaf ya, maaf. Benar tidaknya saya dapat cerita dari teman dalam sebuah pertemuan di hotel. Terus ada yang lewat, Ustadz, nah ini nih Ustadz, wanita ini semalam harganya 50 juta. Saya liatin, ya Allah, kan Ustadz juga manusia gitu ya. Waduh, bersih. Alah, berapa Kang? 50 juta. Waduh, semalam tuh. Tapi yang makanya dia tunjukin ini. Masya Allah, dengan duit mah. Bener. Sekarang pelet yang paling ampuh tuh pelet Jepang makanya. Betul. Gadis tuh kalau udah tintin pakai Innova. Tintin pakai Camry. Subhanallah. Ad-dunya bidut. Rame-rame nih nanti zaman ini. Tapi nanti ada orang mulai sadar teman-teman. Walaupun warisan duitnya banyak dari orang tuanya, kalau kemudian blow on tidak berilmu, dalam waktu sebulan 2 bulan uang bisa habis. Maka orang mulai sadar ada zaman kekuatan yang keempat, yaitu ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu ini mulai bangkit nih sekarang. Wah, ternyata orang dengan ilmu bisa banyak duit dan bisa dengan mudah dapat duit. Ada tuh orang yang gajinya, dan ini sudah lumrah, 350 juta sebulan. Saya dengar Pak Habibie di Jerman, kalau ngajar sejam di Jerman tuh dibayarnya 80 juta rupiah 1 jam tuh. Jadi kalau 5 jam beliau ngajar, sehari 400 juta. Berapa tahun kita kerja di sini? Ilmu memang luar biasa. Oh, dengan ilmu mah, teknologi sekarang orang jualan pulsa aja sampai bisa miliaran. Ada sebuah perusahaan pulsa nih di tanah air, tidak saya sebutkan, yang buat dana marketingnya aja 500 miliar setahun. Ya Allah, itu duitnya kita tuh dikumpulin 500 miliar. Saya sampai Masya Allah. Dengan ilmu teman-teman. Ya dokter lah paling gampang mah. Paling gampang dokter nyari duit tuh ya. Rupanya karena ilmunya. Saya panas dingin, diperiksa 3 menit. Modalnya pulpen, bater kecil, stetoskop, buka mulutnya Pak Komar. Cotot, duil. Buka bajunya, dah selesai. Sakit apa dok? Kecapean, nih perlu istirahat nih. Nih. Sudah dok, sudah 3 menit saya ngitung. Berapa dok? 100.000. Dan kita tuh gak ada yang berani nawar di dokter. Saudara pernah gak nawari dokter? Yang benar aja dok, masa dituil-tuil 100.000? 50.000 ya dok, 50. Betul tidak? Gampang banget dokter. Padahal saudara boleh jadi kalau nawar mah boleh ya. Dok tadi kan cuma dituil-tuil dok. Coba yang tidak pakai ilmu, nyangkul dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dapat berapa? Dapat berapa? Tuh yang pengalaman berapa? 20.000. Berapa jam? Dokter 3 menit 100.000. Apa yang membedakan? Ilmunya. Rupanya dokter mah 6 tahun sekolahnya, bukunya tebel-tebel, harus pinter, harus hafal nama obat-obatan. Sebab kalau dokter blow on bahaya loh teman-teman. Misal ada dokter blow on, dok saya sakit dok, sini langsung disuntik. Kok langsung disuntik sih dok? Ini ada sisa obat, cerot. Itu sisa obat apa dok? Obat mencret. Saya kan asma dokter. Sudahlah, udah terlanjur masuk. Ada pasien mencret, harusnya disuntik obat mampet, dokternya blow on, disuntik obat tidur. Jadi pasien tuh mencret sambil tidur. Mau sama dokter blow on begitu? Coba ya. Iya loh. Masih ingat ya cerita saya, besi sama baja.
karunia Allah, dikelola oleh ilmunya Jepang. Keluar jadi mobil Innova yang 300, Camry 400 juta. Besi sama baja dikelola oleh ilmunya Jepang, Jerman. Keluar Jaguar 1,3 miliar. Lah besi sama baja, maaf nih ya, sama karunia Allah, dikelola punten nih oleh ilmunya orang Pandeglang. Keluar jadi golok, cangkul, pisau. Berapa harganya? 70.000 dicicil setahun lagi. Wah. Maaf orang Pandeglang, kebenaran contohnya begitu. Jadi teman-teman, zaman keberapa ini ilmu nih? Dan sekarang sudah mulai nih, yang sekolah S2 sudah mulai banyak, sudah yang S1 sudah bertumpuk. Bahkan dalam sebuah surat kabar saya baca ada 2.000 pengangguran terdidik. Setelah saya baca kilasannya, itulah mereka yang baru wisuda S1. Pengangguran terdidik, sudah mulai itu. Wah, sudah mulai sadar sekarang mah orang belajar S3 mulai ngelanjutin, udah banyak. Dulu mah S2 bisa dihitung, S3 kesadaran ini udah mulai bagus. Karena orang sadar dengan ilmu. Ada zaman yang lebih hebat. 1 fisik, 2 kekuasaan, 3 zaman uang, 4 ilmu pengetahuan, 5 kekuatan spiritual. Nanti ada sekelompok orang yang lebih hebat. Dia kesadarannya dan kekuatannya sudah, memang ilmu sudah dilalui, memang fisik tidak dihindarkan, tapi ada kekuatan spiritual, jiwa. Dan ini akan lintas. Bahkan lintasnya melebihi hebatnya handphone. Saudara pernah gak bertafakur dan merenung, kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa disatukan oleh pahlawan dan para pejuang kita, walaupun dulu belum ada handphone. Kekuatan jiwa ini yang lebih besar daripada akal, daripada fisik, dan dia luar biasa. Makanya alhamdulillah sekarang di kantor-kantor sudah mulai ada kajian spiritual. Di beberapa BUMN sudah gak aneh sekarang ada pengajian mingguan. Di komplek-komplek para jenderal sudah mulai mengkaji spiritual. Saudaraku sekalian, saya tertarik nih ya, betapa hebatnya spiritual dan jiwa para pejuang kita. Sebuah perbankan mengadakan acara leadership. Ini acara tahunan, komisaris, direksi, seluruhnya hadir sampai kepala kanwil. Dan ini acara setahun sekali digelar. Kemarin tahun ini mengambil di Bandung dan temanya membangun spirit Bandung Lautan Api. Bagus acaranya tuh, salah satu rangkaian acaranya 1 mobil Innova diisi oleh 5 pimpinan yang baru pada kenal, diisi oleh supir bukan orang Bandung dan supirnya nggak boleh ngomong. Dilepas di gedung 1 oleh gubernur, napak tilas tempat bersejarah di kota Bandung. Yuk, pertama mengunjungi tempat di penjaranya Bung Karno. Ada yang ke Sukamiskin, ada yang ke Bancai, dan pada kesasar tuh. Dan banyak orang Bandung tidak tahu kalau Soekarno pernah menulis di penjara di Bancai dan sekarang sudah tidak terurus. Wah, begitulah terus kantor pos kemana-mana. Sampai salah satu acara yang membuat saya nangis diakhiri dengan menjemput veteran janda perang waktu Bandung Lautan Api. Salah seorang kepala kanwil cerita pada saya, kami menjemput, namanya Ibu Suciwati, umurnya 75 tahun Ustaz. Kita dialog tentang sejarah dan perjuangan beliau, dan diakhiri dengan memberi hadiah 500.000, diajak ke supermarket untuk memberi barang-barang yang ibu inginkan. Bu, terima kasih atas ceritanya. Ini ada hadiah dari kami 500.000. Terserah ibu mau beli apa, ini mallnya sudah di depan. Apa jawab Ibu Suciwati yang mantan pejuang? Nah, terima kasih ya nak, tolong 500.000 itu belikan beras, teh, gula, minyak goreng, kalau bisa susu, dan dibagi 5 bungkus ya nak. Para kepala yang jawab, kenapa harus 5 bungkus bu? Biar saya bisa bagikan buat teman-teman saya yang tidak hadir di acara ini. Pasti banyak teman-teman saya, karena saya lihat hanya perwakilan yang dijemput. Tentu mereka juga membutuhkan, biar saya bagi dengan mereka, teman-teman seperjuangan saya. Betapa mulianya jiwa mereka, hanya dapat 500 tapi ingatannya sudah pengen membagi.
Dan ini sudah ngamalin yang namanya hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah kenapa Indonesia pernah merdeka. Itulah kenapa dari Sabang sampai Merauke dipersatukan. Lihat, dia dapat 500. Tolong bagi 5 ya nak, biar saya bisa bagikan buat teman-teman saya yang lain yang tidak datang di acara ini. Sampai saya lihat, kita mau sering 2 juta, 3 juta gajian dari kantor, dari perusahaan. Nggak pernah inget tuh ponakan kita yang yatim. Nggak sempet tuh kita berpikir, Bu, nanti gaji ini 50% kita adakan tahlilan ngundang anak yatim ya, biar mereka. Enggak. Egois kita, apatis kita, masa bodoh dan individualistis. Itulah kenapa semakin terpuruk. Bapak Ibu tahu siapa jenderal besar yang pernah ada di negeri ini? Yang dulu pejuang? Ayo sebut jenderal siapa? Sudirman. Semua jawaban kita selalu Sudirman. Bapak Ibu tahu apakah beliau badannya besar? Tidak. Apakah pakaiannya bertabur bintang jasa? Tidak. Apa yang membuat besar beliau? Jiwa spiritual. Saya pernah membaca dalam sebuah dialog sampai menitikkan air mata. Ketika serangan umum paginya, malamnya Sudirman panas dingin. Dan anak buahnya mengatakan, coba simak dialognya nih. Pak, Bapak sakit Pak, biar Bapak istirahat aja di base camp. Biarkan kami yang bertempur Pak. Kami rela kalau Bapak harus istirahat dulu karena Bapak sakit. Apa jawab Sudirman? Tidak, saya harus ikut bertempur bersama kalian. Pak, tapi Bapak kan sedang sakit. Tidak, seorang pemimpin harus berada di depan saat pasukannya sedang bertempur dan dalam keadaan sulit. Pak, kami mohon Pak, memang kami tahu, tapi Bapak kan sedang sakit. Apa jawaban Sudirman? Sudirman memang sedang sakit, tetapi sebagai jenderal dia tidak pernah akan sakit dan dia tidak boleh sakit. Masya Allah. Dan kita semua tahu kemudian beliau ditandu, beliau pakai mantel. Apa enggak nangis pasukannya? Pemimpinnya dalam keadaan sakit tapi masih terus punya tanggung jawab. Itulah kenapa beliau menjadi jenderal besar. Sekarang kita dapat berita-berita hari ini, begitu kejadian, begitu terjadi kerusakan, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Selalu saja yang dipenjara adalah kopral, selalu saja prajurit, dan tidak pernah ada pemimpin yang kemudian berani bertanggung jawab. Halo? Halo? Lanjut jangan. Ngerti tidak nih? Benar. Jadi zaman apa sekarang? Ada zaman yang ke-6. Ini yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu sense of death. Zaman di mana orang sudah merasa kepekaan terhadap kematian. Ini yang jadi modal utama. Apa maksud saya? Nanti zaman spiritual nih memang ada batas, dalam artian memang orang tuh umroh, memang orang haji, tapi kembali urusannya untuk dunia. Nah, nanti ada sekelompok orang yang akan bangkit, kekuatannya sudah karena nginget mati, karena sadar bahwa dirinya mati. Inilah yang sabda Rasulullah beliau sampaikan. Ada orang yang paling cerdas, wahai Siti Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Bahkan dia meninggalnya digolongkan menjadi syuhada. Siapa ya Rasulullah? Orang yang sehari semalam mengingat 20 kali kematian dalam hidupnya. Oh, oleh Belanda disembunyikan teori ini Pak. Sense of death, kepekaan terhadap kematian disembunyikan dan disalahgunakan. Seolah-olah, lihat, kalau kita mengaji dan temanya tentang kematian, dah nih, lemes, nggak ada cita-cita. Kebalik, justru karena ingat mati. Lihat, saat Umar bin Khattab jam 1 malam ada fakir miskin yang belum kebagian hak dari Baitul Mal, yang dalam sebuah kisah sampai dia membakar batu nunggu anaknya tidur. Umar datang, langsung Umar tanggung jawab, dia ambil dari Baitul Mal gandum, dia panggul sendiri jam 1 malam itu. Dan Aslam ajudannya mengatakan, wahai khalifah, engkau kan presiden, engkau kan khalifah, ini sudah jam 1 malam, biar oleh kami aja diselesaikan nanti ba'da subuh. Apa jawab Umar bin Khattab? Wahai Aslam, apa engkau menjamin umurku sampai subuh?
Gimana kalau jam 2, jam 3 malam Umar meninggal dan ada fakir miskin yang belum tersampaikan haknya? Bagaimana Umar bertanggung jawab di hadapan Allah sedang dia pemimpinnya? Tidak, Islam. Malam ini harus aku selesaikan. Subhanallah, Umar bangun. Itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 3 tahun merubah rakyatnya yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Sampai sahabatnya mengatakan, saat kami membagikan zakat dari Baitul Mal, kami susah menemukan fakir miskin. Dan umur beliau hanya 39 tahun. Itulah kenapa Rasulullah saat batal wudu dia tayamum. Dan sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, 200 meter dari tempat ini ada sumber air. Kenapa engkau tayamum di sini? Rasul menjawab, apa engkau menjamin aku bisa melangkah sampai 200 meter? Gimana kalau baru 10 langkah aku meninggal? Dan bagaimana mungkin Nabi meninggal dalam keadaan tidak bersuci? Subhanallah. Inilah sebuah zaman yang luar biasa. Nanti kita mengetahui hebatnya orang memanfaatkan waktu. Karena maaf ya teman-teman, jangan sampai nunggu nanti tuh datang lagunya Krisya. Dan jangan Anda mengatakan, udah setelah kita makan masih muda-muda nih, masih sehat-sehat. Justru sekarang yang banyak meninggal tuh yang muda-muda. Semoga Allah memuliakan sahabat dan pejuang kita Kang Hidayat, 34 tahun lebih muda dari saya di Darut Tauhid ini. Katanya hari Jumat jalan ke Bogor, hari Sabtu ke Padalarang, hari Minggu pagi masuk rumah sakit Cimbeliut, dan jam 5 saya di SMS, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal sahabat kita Kang Dayat Hidayat. Ya Allah, sampai saya habis sholat saya lihatin. Ya Allah, saya lihatin. Ya Allah. Yang kemarin minggu yang lalu masih rapat tentang keuangan. Nah kita nih kalau kematian disangkanya orang lain saja. Kan maaf ya teman-teman, saya pernah lihat kambing yang mau dikorbankan kan dikalungin tuh. Ini pelajaran dari domba ya, nomor 4, nomor 5. Itu urutan apa tuh? Urutan disembelih. Saya lucu lihat kambing tuh ya. Nomor 5 tuh disembelih di depan nomor 6. Dasar nomor 6 nih kambing gak ngerti kalau setelah 5 tuh 6. Ya enak-enak, malah pengen kawin, makan. Saya kan panitia korban, ini nomor 6 nih ke istighfar kayak apa gitu kan. Tapi dah kambing gak ngerti. Nah artinya siapapun kita yang kemarin tetangga depan innalillah, tetangga belakang innalillah, samping kanan ponakan innalillah, paman innalillah, terus kita masih tenang-tenang. Dan kadang sering kita tuh begitu ada teman meninggal, ya Allah kemarin tuh masih ngobrol loh dengan saya, gak nyangka ya sekarang dia tiada. Saya masih ingat loh ngopi bareng. Kasihan ya dia ya, kasihan padahal besok giliran dia tuh yang bilang kasihan. Jadi ayolah teman-teman, hanya sekali-kalinya loh, tidak pernah ada ulangan kedua kalinya. Oke. Nih luar biasa nih ya. Saya mau tanya, ini kelihatan semua peci saya? Ibu bapak kelihatan semua peci saya? Yang di atas kelihatan? Oke, saya taruh di sini ya. Saya mau tanya, siapa yang tanggung jawab peci itu sehingga ada di bawah sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang tanggung jawab? Saya janji saya kasih hadiah buku saya nih kalau jawaban ada yang benar dan luar biasa. Siapa yang tanggung jawab sehingga peci ini ada di bawah sini? Siapa? Saya. Setuju? Hoi. Setuju? Siapa yang tanggung jawab? Pak Komar. Kenapa? Karena saya yang naruh. Betul? Artinya teman-teman punya teori tanggung jawab. Siapa yang melakukan, dia yang tanggung jawab. Betul? Sekali lagi. Lihat semuanya kan? Lihat semuanya? Saya taruh di sini nih. Siapa yang bertanggung jawab sehingga peci ini ada di bawah sini? Hah? Siapa? 1 Pak Komar, itu jawaban pertama. Sehingga teori tanggung jawab Anda, siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Setuju kan? Sekarang saya ulangi, ada nggak yang punya jawaban lain? Lihat semuanya. Lihat semuanya peci ini. Lihat semuanya.
Saya taruh di sini. Siapa yang bertanggung jawab sekarang sehingga peci ini ada di bawah sini? Semua. Semuanya? Kenapa? Karena melihat. Artinya rada mending nih. Siapa yang berpartisipasi, dia yang tanggung jawab, Pak Komar. Betul? Oke, yang ketiga sekarang. Ada nggak yang punya jawaban yang lebih dalam lagi? Lihat semuanya? Lihat semuanya? Saya taruh di sini. Siapa yang bertanggung jawab sehingga peci ini ada di sini? Ada yang berani? Siapa? Hah? Ayo, ada yang berani? Siapa yang bertanggung jawab sehingga peci ini ada di bawah sini? Ayo. Saya. Siapa yang bilang saya? Yuk, siapa namanya, Dek? Berdiri. Siapa namanya? Budi. Oke, Budi, sini, Budi. Budi mengatakan dari ratusan orang, ribuan orang ini, saya yang bertanggung jawab, Ustaz. Kalau Budi sudah mengatakan saya yang bertanggung jawab, apa yang Budi lakukan terhadap peci yang di sini? Mengambilnya. Iya, terus Budi ambil. Oke, Bud, terus kasihkan. Kasihkan pada saya yang punya atau ditempatkan pada tempatnya. Berarti hadiah spesial buat Budi dari buku yang sore ini terbit dari saya, Sukses Menjadi Pembicara yang Boga dan teman-teman sekalian, kenapa saya kasih istimewa buat Budi? Inilah tanggung jawab yang dimiliki oleh para pejuang kita dahulu. Betapa rusaknya rumah kita, betapa berantakannya kantor kita, karena saudara punya tanggung jawab. Siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab, Ustaz. Saya minta kertas coba. Ya, Anda ini sampah. Terus saya taruh di sini. Begitu kotor dan Anda mengatakan, bukan saya yang melakukan, Pak, biar aja. Betapa kotornya kantor kita, betapa rusaknya rumah kita. Dan itulah kenapa bangsa ini semakin terpuruk. Karena siapa yang melakukan, dia yang tanggung jawab. Padahal begitu saya melihat, maaf Ustaz Zud, taruh di sini. Hanya butuh waktu 2 detik. Tidak peduli lagi, Budi mengatakan, tidak peduli lagi siapa yang melakukan, sampah itu ada di sini. Saya yang bertanggung jawab dan saya ambil sampah ini dan saya taruh pada tempatnya. Subhanallah. Inilah teori tanggung jawab yang lebih dalam dan ini yang luar biasa. Silakan. Makasih Budi. Nanti saya janji kasih buku. Subhanallah teman-teman. Itulah kenapa saat peristiwa Mbah Priuk semua angkat tangan dan semua samling cari kambing hitam. Kasihan kambing gak tahu menau. Semua lempar kambing. Bukan saya. Gak ada yang berani. Saya yang bertanggung jawab. Tidak peduli kemudian ini saya yang bertanggung jawab. Alangkah hebatnya kalau yang hadir di majelis ini punya tanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Tidak peduli siapa yang naruh duri itu di situ. Miring, luruskan. Basah, keringkan. Bahaya, amankan. Betapa hebatnya negeri ini akan bangkit. Itulah kenapa sepanjang jalan ini kotor. Karena Anda punya tanggung jawab. Bukan saya yang buang sampah. Padahal demi Allah tidak pernah ada kesempatan 2 kali saat mata kita ditengokkan oleh Allah kepada sampah itu. Belum tentu besok umur kita masih ada. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Tidak tahu kita bila akhirnya tanggung jawab tiba. Ini kalau nggak enak mungkin sound systemnya ya. Setuju teman-teman? Nggak pernah kebetulan. Itulah kenapa kata Rasulullah, salah satu cabang iman, Anda melihat duri di jalan dan Anda singkirkan duri itu. Tidak peduli Anda siapa yang naruh duri itu di situ. Tidak peduli lagi siapa yang membuat duri itu ada di situ. Tapi saya yang bertanggung jawab dan saya akan amankan duri ini. Subhanallah.
Itulah kenapa kantor kita masih sering berantakan, karena Anda mengatakan itu meja orang lain, Ustaz. Itulah kenapa kampung halaman kita masih kotor, karena kita mengatakan itu bukan sampah dari saya, Ustaz. Subhanallah. Ingat teman-teman, kesempatan hanya sekali. Dan nanti akan datang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Jadi 6 ya. Dan ini nanti sebenarnya ada penjelasan, nanti efeknya kepada manajemen waktu. Itulah kenapa orang sukses selalu pandai memanage waktu. Dan itulah kenapa Allah kalau bercerita tentang waktu selalu dengan sumpah. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Karena orang sukses adalah mereka yang pandai memanage waktu. Singapura sehari semalam 24 jam. Singaparna sehari semalam 24 jam. Chicago sehari semalam 24 jam. Cicadas sehari semalam 24 jam. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal? Kenapa ada yang berhasil, ada yang tertunda? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Nih malam ini tanggal berapa sekarang? 29 April 2010, hari Jumat. Hanya sekali-kalinya jam 8:30 ini saudara lewati. Demi Allah, hanya sekali-kalinya. Ustaz, besok kan ada 8:30 lagi. Sudah malam Sabtu, sudah tanggal 30. Ya enggak lah, nanti kan Jumat depan ada lagi malam Jumat jam 8:30. Sudah tanggal 7, tanggal 6. Ya nanti ada, nggak apa-apa, April lagi tanggal 9, maaf tanggal 29 loh Ustaz. Sudah 2011. Ya tidak? Nih, insya Allah nih yang hadir di sini walaupun setengah jam dan hadirnya sambil apa tuh? Aduh, apa sign of death apa death tentu. Insya Allah dapat pencerahan. Tapi hari ini yang lagi nonton sinetron dapat pelajaran dari sinetron. Nauzubillah, hari ini jam ini ada yang sedang berjudi, ada yang sedang berzina, ada yang sedang mabuk, ada yang sedang macam-macam, dan itu hanya sekali dilewati. Yuk, bismillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang peka bahwa hidup ini akan berakhir, dan itu yang harus menjadi orientasi kita adalah akhirat. Naik pangkat belum pasti, dapat bonus belum pasti, mobil baru belum pasti, mati harusnya nyiapin yang pasti apa yang belum pasti. Tapi kan aneh ya, kita mau terus rasanya tuh nantilah. Yakin gak sih bakalan meninggal? Pasti? Benar? Bahkan saya lihat dari wajahnya ada yang sebentar lagi nih. Sebentar nih ya, duduknya juga udah beda nih. Dah gitu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon informasi, Agim masuk. Oh, di pesawat. Jadi tidak masuk. Ya. Baik Budi, saya punya hutang sama Budi. Nanti catat di belakang setelah ini. Insya Allah hadirin sekalian, malam ini mau hidup kita ditenangkan oleh Allah, mau hajat kita dikabulkan oleh Allah. Cung yang mau hajatnya dikabulkan oleh Allah. Baik, saya mau tanya, nanam dulu apa panen dulu? Panen dulu apa nanam dulu? Jadi panennya pengen banyak atau sedikit? Kalau pengen banyak, nanamnya harus. Siapa yang pengen banyak dikabulkan hajat-hajatnya, cung? Ya, tangan kanannya sekarang pegang dompet. Serius, belum tentu besok masih ada kesempatan ini. Ini sebenarnya bukan saya nih, Allah sedang memberikan jalan pada yang sedang punya hajat. Kalau Anda ngaji tauhid, la maujuda illallah. Mungkin Pak Komar yang hanya ceramah, tapi hakikatnya Allah sedang persilakan. Ayo, udah dipegang dompetnya di tangan kanan. Ini saya sedang praktekkan nih. Benar, ikuti panduannya. Bismillah ya. Lihat tuh dompet.
Saya juga mau lihat dompet, ya Allah jadikan malam ini malam ijabahnya doa ya Allah. Sekarang lihat uang yang paling besar di dompet itu. Nah, pegang uang yang paling besar itu, pegang. Niatkan, ya Allah, aku minta janji dan buktimu ya Allah. Beri keagungan agar aku semakin yakin dengan janjimu pada malam hari. Sudah pegang uang yang paling besar? Jangan bohong loh, Allah Maha tahu. Serius nih. Bu, sudah pegang uang yang paling besar? Oke. Sudah pegang? Sudah pegang semuanya? Yang tidak bawa dompet, niat aja kalau di celana. Allah Maha tahu dompetnya ada di celana. Yuk, sambil panitia wakaf bergerak, kita akan membaca doa dan kita akan bersolawat serta membaca ayat-ayat yang mudah-mudahan menjadi jalan dibukakannya pintu ijabah doa. Sambil pegang tuh uang, ngomong sama uang, mudah-mudahan kau menjadi jalan di ijabahnya doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, jadikan malam ini malam ijabahnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفار. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر رب البرايا أستغفر من الخطايا. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, mari perbaiki duduk kita. Mudah-mudahan malam ini malam diijabahnya doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini, Engkau yang mengaruniakan kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa datang ke tempat ini. Engkau yang berjanji ya Allah, majelis ilmu tempat ijabahnya doa. Jadikanlah malam ini malam ijabahnya doa, malam dikabulkannya segala pinta, segala hajat dan cita-cita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'u, ya Basir, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan majelis ini majelis yang berkah. Berkahi siapapun yang hadir di majelis ini. Berkahi keluarga kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi anak-anak kami. Berkahi usaha kami. Berkahi rizki yang Kau titipkan pada kami. Ya Allah, berkahi juga orang tua kami. Berkahi juga para guru yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Berkahi pula tetangga dan saudara-saudara yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkan lahir batin kami. Mudahkan urusan-urusan kami. Rabb, kami mohon kepadamu, lindungi sisa umur kami dari kesia-siaan. Bersihkan hati kami, cerdaskan akal fikiran kami. Mudahkan ya Allah jalan hidup kami. Lindungi kami dari fitnah wal musibah, dari bala dan bencana, dari nafsu yang menjerumuskan, dari syahwat yang menggelincirkan, dari amarah yang akan menghinakan. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu. Engkau maha tahu, Engkau maha mengetahui di antara kami yang hadir ada yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita. Jadikan malam ini malam ijabahnya doa. Kabulkan siapapun yang berdoa saat ini ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Hadirin, sebelum saya tutup, silakan berdoa masing-masing kepada Allah. Sampaikan yang sedang punya hajat, silakan berdoa langsung kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Hannan, ya Mannan, ya Sami', ya Basir. Ya Allah, sembuhkan yang keluarganya sedang sakit ya Allah.
ya Syafi, sembuhkan. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit persoalan, ya Allah. Beri kecukupan yang sedang dalam kekurangan. Beri ketenangan, ketentraman yang sedang dalam kegelisahan. Karuniakan pendamping yang soleh dan solehah bagi yang sedang menantikan pernikahan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, luluskan yang sedang dalam ujian. Beri pekerjaan ya Allah yang terbaik menurut-Mu, terbaik bagi agama, bagi kehidupan dunia akhirat. Beri pekerjaan ya Allah bagi yang sedang menanti dan mencari. Beri usaha yang barokah ya Allah yang sedang dalam usaha. Mudahkan kami dalam urusan rezeki ya Allah. Lindungi dari keresahan hati dan kelelahan fisik dalam mencarinya, dari keterikatan hati kepadanya, dari merendah kepada makhluk karenanya. Juga lindungi dari sifat kikir setelah kami mendapatkannya. Ya Allah, ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, wa ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ikfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kami juga mohon pada malam hari yang penuh barokah ini, berkahi orang tua kami ya Allah yang masih hidup, berkahi yang sudah mendahului kami di alam kuburnya ya Allah. Hadirin, mari baca doa yang ikhlas untuk orang tua kita. Siapa tahu doa ini menjadi pelapang kubur orang tua yang sudah meninggal, menjadi jalan keberkahan bagi orang tua yang masih hidup. Mari sama-sama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Sebut nama orang tua kita, dua-duanya ayah ibu kita. Warhamhuma ya Allah. Sebut nama orang tua kita, ayah ibu kita. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin, mari kita juga doa untuk keluarga kita yang sudah punya keluarga, sambil bayangkan wajah istri, wajah anak, wajah Rabbana hablana min azwajina. Sebut nama istri, nama suami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sebut nama anak-anak kita satu persatu. Doa orang tua bagi doa Nabi pada umatnya. Wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin, mari kita juga baca doa untuk saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك الإجابة نسألك الإجابة amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, satu lagi ada ladang amal. DKM Darut Tauhid akan mengadakan tahfiz Al-Quran untuk 30 bulan, menghafal 30 juz. Ini kelompok namanya apa? Ahlus Sufa. Jadi bagi yang tidak berkesempatan, mari kita dukung agar ada generasi-generasi yang penghafal Al-Quran. Caranya dengan menjadi donatur, menyumbang dari berbagai sisi. Boleh dari finansial, barangkali ada kita kelebihan makanan dan lain sebagainya, insya Allah. Dan bagi yang berminat boleh daftar untuk menjadi Ahlus Sufa. Program insya Allah 30 bulan 30 juz. Begitu Ustaz Syuhud? Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bud, Bud, catat selamat saya Bud. Terima kasih ya.